Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan pencerahan kepada kita, suri tauladan bagi kita semua umat Islam. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berdefinisi tentang budaya positif. Namun sebelumnya akan ada yang disampaikan dulu oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai pendahuluan. Begitu kami persilahkan dengan hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, rekan-rekan pendidik dan pendidikan sesuai dengan kepala daerah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmatan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih sempat berada di tempat ini. Dan tak lupa pula kita berikan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi suri tauladan kita, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh cahaya seperti apa yang kita rasakan sekarang. Baik Bapak Ibu, adapun agenda kegiatan kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan tugas salah satu teman kita yang sekarang sedang mengikuti pendidikan di Guru Bergerak 811. Jadi terkait dengan modul pembahasan budaya positif atau diseminasi budaya positif di sekolah. Tentunya dalam hal ini saya selaku kepala sekolah sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Mengapa demikian? Kalau kita lihat ini, materi yang akan dibawakan adalah budaya positif. Kalau kita berbicara masalah budaya berarti masalah pembiasaan yang kita lakukan di sekolah. Nah, jadi kita akan sebentar yang akan dibawakan oleh teman kita ini adalah kebiasaan yang akan kita lakukan di sekolah. Dalam hal ini adalah pembahasan budaya positif. Nah, jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Jadi pembahasannya nanti setelah kita menerima materi dari teman kita ini, tentunya sasarannya adalah ke siswa. Jadi langkah-langkah apa yang kita lakukan terkait dengan memberikan kebiasaan yang positif terhadap peserta didik kita. Bisa minta sebentar Bapak dan Ibu Guru betul-betul kita menyimak materi-materi yang disampaikan oleh Pak Bu Muin terkait kebiasaan-kebiasaan positif yang akan dilakukan di sekolah. Nah, mungkin sebentar setelah pemberian materi mungkin kita bisa melakukan barangkali sharing atau diskusi terkait hal-hal tersebut, apa-apa yang kita lakukan di sekolah, apa-apa yang kita lakukan terhadap peserta didik kita, supaya kebiasaan-kebiasaan yang selama ini menurut kita tidak belum masih kurang, ya bagaimana cara meningkatkan atau memperbaiki karakter peserta didik kita di sekolah. Karena kita tahu Bapak Ibu, peserta didik sekarang beda dengan zaman kita dulu. Kalau sekarang itu anak-anak itu sekarang sudah berada di era yang serba digital. Nah, jadi anak-anak kita itu banyak mencontoh hal-hal yang bisa secara langsung dia lihat melalui
apakah itu bisa melalui HP atau melalui laptop. Nah, jadi tentu banyak yang berubah. Kalau dulu kita sekolah betul-betul pengetahuan itu kita dapat dari guru. Nah, sekarang anak sudah beda. Jadi bagaimana kita mengantisipasi hal ini, bagaimana kita memberikan pengawasan terhadap peserta didik kita. Jadi kita berani dilarang. Ada yang sampai ada mengatakan dilarang anak-anak main HP, enggak. Karena zamannya sekarang beda dengan kita dulu. Sekarang anak-anak kalau tidak menguasai IT, nah itu yang dia akan ketinggalan. Jadi tergantung kita bagaimana kita orang tua mengawasi atau membatasi anak kita di rumah. Sama saja di sekolah. Di sekolah tentu ada langkah-langkah yang kita lakukan bagaimana kita memberikan pembelajaran terhadap peserta didik kita, baik itu menggunakan IT atau secara langsung. Jadi kita langsung saja memberikan di situ, tapi kita harus memberikan pengawasan yang maksimal. Termasuk kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lihat. Saya kasih contoh. Anak-anak sekarang banyak menonton misalnya di HP itu terkadang mengeluarkan kata-kata yang kita, apalagi ada bahasa-bahasa yang di HP itu, biasa dia keluarkan padahal itu tak baik sebenarnya. Juga perlu kita bagaimana caranya kita sebentar memberikan restitusi atau bagaimana supaya kita itu apalagi kita tidak langsung menyakiti atau memberikan hukuman. Karena terus terang di dalam pendidikan itu memberikan hukuman itu sebenarnya sesuatu yang sudah tidak boleh lagi sebenarnya kalau kita beda dengan kita kalau ada pelanggaran yang kita lakukan, ya biasanya kita dihukum. Biasa dipukul atau disuruh berdiri di depan hormat sama bendera siang-siang. Nah itu kan berupa hukuman. Nah dia sekarang itu hal-hal seperti itu tidak diperbolehkan lagi. Nah, bagaimana caranya kita memberikan, apalagi kalau ada yang melanggar, itu kita sebentar bisa apalagi mendengarkan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, sesuai dengan memberikan hukuman hal sesuai dengan konsekuensi apa yang dia lakukan. Jadi tidak selama serta-merta tidak sama seperti dulu. Makanya sekarang itu kita ada sekali yang baru di sekolah itu bapak dan ibu itu memberikan hukuman, apalagi hukuman fisik. Nah ini banyak sekali kita lihat kejadian-kejadian yang sering terjadi. Nah, biasa karena mungkin gurunya juga sudah emosi sampai melakukan hukuman fisik. Nah itu sekarang ada namanya undang-undang perlindungan anak. Nah itu yang sampai kita juga kejadian-kejadian seperti itu. Jadi sekarang itu menghadapi masalah yang misalnya siswa kita yang bermasalah, apakah sering terlambat atau misalnya tidak mengerjakan tugas atau PR di rumah, tentunya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, jadi sebentar ada beberapa materi yang akan dibawakan oleh Pak ini terkait masalah tersebut. Jadi mulai dari materi itu karena kebetulan saya akan berbicara juga. Yang pertama barangkali kalau kita lihat itu adalah pembuatan kesepakatan kelas. Nah, jadi bagaimana kita dulu itu pada saat sebelum kita memulai pembelajaran itu ada namanya kesepakatan kelas. Dan sama kalau istilahnya dulu tata tertib, tapi kesepakatan itu di sana itu kan juga dari siswa. Tapi kalau tata tertib itu biasanya dengan sekolah. Kalau kesepakatan kelas itu siswa sendiri yang disuruh buat apa kesepakatannya. Sebentar misalnya tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Jelasnya hal-hal yang harus dilakukan adalah sesuatu yang sifatnya positif. Nah, jadi saya mudah-mudahan kita semua sebentar bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak ini dan kita bisa terapkan semua di kelas masing-masing yang saya ingin dilakukan. Baik, supaya untuk lebih jelas barangkali saya kembalikan ke Bapak ini. Jadi apalagi untuk mengantarkan materi yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah memberikan penguatan tentang budaya positif kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan berbagi ilmu tentang budaya positif. Jadi di awal langkah pertama yang sering saya sampaikan bahwa ketika kita mau menuju satu kegiatan itu, saya pertama kali itu mengucapkan salam dan bahagia, karena salam itu menunjukkan filosofinya adalah keselamatan dan bahagia. Kita terus tetap berbahagia selalu. Bapak Ibu sekalian, saya sudah kurang lebih 2 bulan berjalan mengikuti pendidikan guru penggerak. Modul dimulai dari modul 11, 12, 13, dan sekarang masuk di 14. Sekarang saya diberikan tugas untuk membuat sebuah aksi untuk budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan fasilitator saya. Dari fasilitator saya itu namanya Irianti Asira Nugras. Beliau itu adalah orang Makassar. Jadi beliau ini sering saya bertatap muka di dunia maya. Pada saat saya virtual rukul istilahnya, kami sering berdiskusi. Ya. Dan beliau ini mengajarkan banyak kepada kami tentang budaya positif. Ya. Kemudian pengajar praktik saya itu adalah Ibu Apriliani Amnor. Beliau ini orang Sinjai juga. Beliau adalah CGP angkatan 7. Ya. Dan beliau lulus di pengajar praktik untuk angkatan 11. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau saya mengatakan budaya positif, kira-kira apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu sekalian? Apa sih itu budaya, Bapak Ibu? Ya, budaya itu adalah sebuah kebiasaan. Seperti yang disampaikan tadi Bapak Kepala Sekolah, budaya itu adalah kebiasaan. Kemudian kata positif itu apa? Positif itu ya hal-hal yang baik. Ya, jadi pembiasaan yang dilakukan dengan baik, ya, atau kebiasaan yang sering dilakukan di sekolah dengan hal-hal yang baik. Baik Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar kata disiplin, kira-kira saya sampaikan tadi, itu tadi disiplin itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik menurut kita, ya. Baik. Ketika kita mendengar kata disiplin ini, tentu banyak sekali hal-hal yang terlintas dalam benak kita, Bapak sekalian. Terus sebagai seorang pendidik, kira-kira pembiasaan apa yang sering dilakukan di sekolah kita? Sebentar kita bahas. Dan posisi-posisi apa yang kita terapkan ketika terjadi sebuah permasalahan di sekolah kita? Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan kata tata tertib, teratur, ya, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, Bapak Ibu sekalian. Padahal ya itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir
dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi itu maknanya kata disiplin, Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Tidak dihubungkan dengan hukuman. Tidak, bukan itu. Tetapi pada dasarnya kita harus mendapatkan sebuah kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Terkadang seperti itu. Kita terkadang tidak nyaman, berasa ini kalau disiplin. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, maka disitulah harus ada disiplin yang kuat. Bapak Ibu sekalian. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita berdiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan, sikap tentang sikap merdeka. Ya, jadi kata disiplin itu tidak boleh dihubungkan dengan kata-kata menghukum. Ya, kalau kita ini sebagai seorang pendidik, jangan sedikit-sedikit menghukum. Nah, perhatikan. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi seorang petani sama pada hakikatnya profesi pekerjaan seorang pendidik. Ibaratnya yang menanam padi misalnya, petani misalnya menanam padi, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padinya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Kita pun begitu. Pendidik itu mengajari muridnya untuk tumbuh dan berkembang. Kita memberikan ilmu kepada murid kita. Kita memberikan pemahaman kepada murid kita. Bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kita sebagai guru, memposisikan diri kita sebagai posisi manajer di dalam proses pembelajaran, dalam memecahkan suatu persoalan atau suatu masalah yang ada di dalam sekolah atau dalam kelas. Nah, dari uraian yang saya sebutkan tadi, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid itu akan tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat. Bukan sebaliknya, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila di lingkungan sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Ya. Jadi kalau lingkungan di sekolah itu terasa nyaman dirasakan oleh murid, saya yakin siswa itu akan patuh, akan selalu taat, akan selalu datang hadir tepat waktu. Kenapa masuk di kelas tidak main-main? Kenapa? Karena dia merasa nyaman dengan situasi dan kondisi yang ada di kelas. Tetapi kalau situasinya tidak nyaman, kalau kita sebagai pendidik tidak manajemen kelas, tentu saya yakin proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena pada hakikatnya
peserta didik itu menginginkan keleluasaan, bukan kebebasan, tetapi keleluasaan yang diinginkan oleh peserta didik. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus memberikan keleluasaan kepada peserta didik. Kita harus menjauhi kata hukuman, karena peserta didik terkadang tergoncang psikologinya ketika kita memberikan hukuman Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu di zaman sekarang tidak ada lagi kata hukuman. Tetapi bagaimana caranya kita sebagai seorang pendidik memberikan sugesti yang baik kepada peserta didik kita supaya dia merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Maka dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik-baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Apa saja budaya positif yang bisa dilakukan atau yang diterapkan di dalam sekolah kita, dalam kelas kita sebagai seorang pendidik? Ya, seperti yang disampaikan tadi Bapak Kepala Sekolah, ya ada yang disebut dengan kesepakatan kelas. Buat kesepakatan kelas. Untuk memanajemen kelas itu, kita harus membuat kesepakatan kelas. Makanya kemarin pada saat saya report di ruang kolaborasi dengan FASI dari provinsi, saya diberikan dua pertanyaan. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu mau menerima pelajaran? Nah, saya menjawab tadi. Saya membuat sebuah kesepakatan kelas. Kenapa? Karena ketika ada permasalahan atau terjadi masalah dalam proses belajar, maka kita kembalikan kepada kesepakatan kelas tadi. Buatlah sebuah kesepakatan kelas agar supaya anak-anak itu tadi dikontrol dari kesepakatannya. Saya yakin semua murid itu akan mematuhi kesepakatan kelas. Dipajang kesepakatan kelasnya supaya murid itu memahami bahwa posisi saya adalah murid yang diatur oleh aturan yang ada di dalam kelas ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka kembali lagi proses pembelajaran itu sulit sekali terjadi. Jadi kalau bisa, Bapak Ibu, saya berbagi, hindari kata-kata yang negatif. Apa kata-kata negatif? Tidak boleh. Jangan mengeluarkan kata-kata tidak boleh. Awas. Nah, itu perkataan-perkataan negatif. Maka gantilah perkataan-perkataan negatif itu menjadi positif. Contoh kita mengadili satu murid. Ya, contoh kita memberikan pertanyaan. Dia membuat kesalahan. Kita tidak boleh mengajukan pertanyaan itu. Kamu tidak boleh melakukan seperti ini. Kata tidak boleh ini adalah perkataan negatif. Tidak boleh dikeluarkan. Maka ganti dengan kalimat yang positif.
Nah, contohnya dalam kegiatan kamu tadi, dalam perlakuan kamu tadi, mungkin bagusnya anak-anakku anak-aku mengambil posisi yang berbeda sehingga tidak terjadi permasalahan seperti itu. Nah, kata-kata lembut itu akan memberikan sentuhan kepada peserta didik kita. Dia akan merasa tersentuh ketika mendengarkan kalimat-kalimat itu. Jadi kita sugesti, anak-anak itu kita sugesti sebagai seorang guru pendidik supaya anak itu merasa bahwa saya ini diperhatikan, saya tidak dimarahi oleh guru saya. Ya. Jangan memberikan kata-kata menghukum. Posisikan diri kita sebagai posisi manajer yang bisa memberikan sebuah solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Ya. Kemudian salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ada dari sebuah permasalahan ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, biasa kira-kira Bapak Ibu menemukan segitiga restitusi ya. Pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak itu dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan itu karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan, Bapak Ibu sekalian. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik peserta didik kita, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi jangan mengkritik peserta didik kita, karena hal itu akan membuat posisi tersebut gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan sang anak dengan cara mengatakan contoh kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Mungkin kalimat seperti ini mungkin berbenturan juga. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tetapi kita harus memberikan penguatan kepada peserta didik kita. Dijelaskan berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi diberikan penguatan. Tidak ada manusia yang sempurna, jadi diberikan pertanyaan-pertanyaan romantis seperti itu. Tetapi ingat kata-kata penguatan yang harus diberikan agar anak tersebut termotivasi. Kemudian kata-kata berikutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini adalah sisi menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau ada anak-anak yang merasa yang memiliki permasalahan, maka berikan pertanyaan-pertanyaan romantis seperti itu. Setelah itu berikan penguatan. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Diberikan kata-kata romantis, diberikan pertanyaan romantis, supaya anak itu merasa bahwa diperhatikan. Tidak diberikan hukuman. Tidak begitu, Bapak Ibu. Kita ini adalah di zamannya merdeka. Jadi perkataan atau kalimat-kalimat positif, negatif itu harus dihilangkan. Tidak boleh kita ucapkan. Kemudian di sisi kedua dari segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar.
Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat kita sebagai seorang guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan peserta dididik. Contoh kalimat yang bisa kita sampaikan, pertanyaan-pertanyaan pemantik. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya. Jadi itu pertanyaan pemantik yang bisa kita sampaikan kepada anak kita. Pertanyaan pemantik berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita berikan pertanyaan pemantik seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus diterapkan supaya anak kita itu memposisikan dirinya pada tempat. Maksudnya ketika dia mau melakukan sebuah permasalahan, jangan kita sebagai pendidik tidak boleh langsung memberikan hukuman, tetapi berikan perkataan atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa merangsang siswa itu untuk menjawab dengan baik dan benar. Kemudian sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi oleh langkah kedua, maka anak itu akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan contoh yang kita hubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Pertama, pertanyaan pemantik. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Pertanyaan pemantik dulu. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Pertanyaan berikutnya yang bisa diberikan. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan pemantik inilah yang harus diberikan kepada peserta didik kita, sehingga peserta didik tersebut ada motivasi dan dia merasa bahwa posisi kontrol sebagai seorang guru itu berfungsi. Jadi kita tetap terus mengontrol peserta didik kita dari sebuah permasalahan. Bapak Ibu sekalian, ada posisi-posisi kontrol sebagai seorang guru. Kontrol sebagai seorang guru. Penghukum guru itu ada posisinya sebagai penghukum. Ada sebagai teman. Ada sebagai pembuat rasa bersalah. Posisinya juga ada sebagai pemantau. Dan posisinya juga ada sebagai manajer. Nah, posisi-posisi kontrol sebagai seorang guru ini sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, memantau, dan manajer bisa kita terapkan di sekolah kita. Apa maksudnya posisi penghukum? Bukan penghukum maksudnya dipukul,
dicambuk. Bukan itu maksudnya posisi kontrolnya seorang guru. Tetapi ketika contoh murid membuat kesalahan, maka posisi menghukum itu dengan kata-kata, dengan kalimat, memberikan perkataan-perkataan yang posisinya menghukum. Ya. Tetapi bukan kekerasan, bukan benturan fisik, bukan pukulan yang diberikan kepada siswa kita. Kemudian posisi kontrol sebagai seorang guru juga teman, kita posisinya juga sebagai teman. Ya, kita memposisikan diri kita sebagai teman supaya kenapa? Supaya peserta didik kita itu tidak merasa tegang, tidak merasa terlalu takut kepada guru kita. Ya. Supaya peserta didik itu mau terbuka dengan kita. Contohnya, ada peserta didik yang membuat suatu permasalahan, namun diketahui peserta didik itu biasanya tidak mau berkata jujur. Nah, maka posisi sebagai seorang guru yang bisa diambil pada saat itu adalah posisi sebagai teman. Contoh juga pembelajaran di kelas. Kalau dalam proses pembelajaran di kelas kita itu selalunya tegak, tidak memposisikan kita sebagai posisi teman di dalam kelas, maka terkadang Bapak Ibu sekalian, murid itu tidak terbuka ketika ingin menyampaikan suatu pendapat. Murid mendapatkan suatu persoalan atau masalah di dalam proses pembelajaran, dia canggung atau tidak mau menyampaikan permasalahannya kepada guru. Kenapa? Karena dia merasa bahwa guru itu tidak terbuka dengan muridnya. Maka posisikan diri kita sebagai teman, agar supaya murid itu bisa leluasa terbuka juga mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan idenya, gagasannya, kreativitasnya kepada gurunya. Tidak mengekang muridnya, tidak harus seperti ini. Tidak. Tapi posisi penghukum itu tidak masuk ke posisi teman-teman. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi kita ini sebagai guru, terkadang ada sebuah permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Ya. Jangan langsung menghukum. Ya. Tetapi sampaikan kepada peserta didik pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dianggap bagus, agar supaya siswa itu merasa dirinya bersalah. Contoh, ada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas atau PR-nya. Berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, kenapa tidak mengerjakan PR? Kira-kira perbuatan kita ini bagus atau tidak, benar atau tidak? Kira-kira kalau semua temannya sudah saya berikan atau periksa tugasnya, kemudian tinggal kamu yang tidak dapat nilai, menurut kamu bagus tidak? Nah, pasti dia akan jawab tidak, Pak. Nah, posisi-posisi seperti ini membuat anak itu merasa bersalah. Oh, ternyata saya ini salah sekali, tidak kerja PR. Nah, inilah yang kita lakukan. Berikan perkataan-perkataan pemantik, jangan disambung pasalnya. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai seorang guru sebagai pemantau. Maksudnya apa? Ya, kita sebagai seorang guru memposisikan diri kita sebagai pemantau. Dipantau anak-anak. Meskipun kita memberikan keleluasaan kepada anak kita, tetapi posisikan diri kita sebagai pemantau. Jangan diberikan keleluasaan semata. Mohon maaf, kemarin saya dikritik mengeluarkan kata kebebasan.
Pada saat saya rukul kemarin, saya mengeluarkan, saya berbicara, saya mengatakan peserta didik diberikan kebebasan. Langsung saya dikritik oleh fasilitator. Saya langsung disuruh berhenti berbicara. Mohon Pak Boy, jangan kami mengeluarkan kata kebebasan, tetapi ganti kalimatnya menjadi kata keleluasan. Karena makna kebebasan katanya itu luas. Ya. Kemarin saya sempat dikritik. Jadi kita mengganti kata keleluasan. Kita memantau, meskipun kita memberikan kata keleluasan kepada peserta didik, tetapi posisi kita sebagai guru tetap menjadi pemantau dari semua aktivitas, semua kegiatan yang dilakukan oleh murid-murid. Inilah keberpihakan kita terhadap murid-murid kita. Posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Ini yang paling penting, posisi manajer. Apa maksudnya posisi manajer? Ya, posisi manajer itu posisi yang paling penting yang harus dimiliki oleh guru. Contoh, ada permasalahan di dalam kelas. Contoh, baku hantam ke anak-anak. Tiba-tiba pada saat kita mengajar, menjelaskan di atas, tiba-tiba langsung berkeliling di belakang. Kelas 1 itu paling parah biasanya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga. Kelas 5 lebih. Jadi pada saat kita menjelaskan di atas, tiba-tiba murid kita baku hantam. Yang ada jotos, ada visi. Nah, pasti kita kaget dan rasa emosional itu pasti akan naik. Nah, kita sebagai seorang guru harus meredam emosi dan posisikan kita sebagai posisi manajer. Caranya bagaimana? Datangi murid kita, berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang halus, sugesti yang dapat mensugesti dan membuat anak itu bisa tenang. Contoh, pertanyaan pemantik pertama, kenapa dilakukan seperti itu? Jangan mengeluarkan juga perkataan-perkataan yang negatif. Ya. Terus ini yang kita lakukan, apakah sudah betul atau tidak? Pasti jawabannya dia bilang tidak. Nah, kalau kita berkelahi di dalam kelasnya, apakah tidak mengganggu teman-teman yang lain? Berikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi posisi manajer kita apa? Tujuannya apa? Agar supaya kita sebagai seorang guru bisa memecahkan persoalan seorang anak ketika ada permasalahan dan mencarikan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid itu. Ya, jadi kita tidak boleh memposisikan diri kita sebagai pemukul terus. Ya, tidak boleh. Tetapi mari kita posisikan diri kita sebagai manajer agar supaya murid-murid kita tetap bisa dikontrol. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, kalau begitu kita lanjut. Ada kasus Sabrina hari itu bangun terlambat. Ini kasus ini saya bacakan. Saya minta Bapak Ibu menjawab ya, posisi kontrol apa kira-kira yang bisa diambil sebagai seorang guru dari kasus ini. Tadi kan sudah saya jelaskan ke posisi kontrol. Nah, dijawab sebentar. Kira-kira posisi kontrol apa yang bisa diposisikan sebagai guru? Saya bacakan kasus ini. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam.
seperti tertera di peraturan sekolah. Jadi Sabrina ini tidak menggunakan batu hijab. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Ternyata berwarna coklat itu sepatu, tidak berwarna hitam. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Dia berusaha. Sabrina tetap berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru. Kemudian Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, maka Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Jadi Sabrina disuruh membuka sepatu. Buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Pak Lukman tidak tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling di sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri karena tanpa alas sepatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah mendengarkan kasus tadi, kira-kira posisi guru itu seperti apa? Ya. Posisi guru itu seperti apa? Dijawab. Sesuai pertanyaan dengan dia tadi. Sesuai tadi kasusnya. Sesuai kasusnya. Ya, saya kasusnya. Posisi guru itu seperti apa tadi? Kan sudah tadi saya jelaskan posisi. Posisi sebagai siapa? Ya. Egois. Ada ya, ada yang bisa memberikan penguatan posisi dan bisa. Posisi apa yang tadi? Tadi kan ada posisi manajer, hukum, dan apa lagi? Masih posisi dari apa yang diceritakan tadi? Posisi guru di sini kali sebagai pemberi tugas. Saya lihat. Dan sebagi apa yang dilihat sebagai hasil akhir dari pembelajaran yang dari kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa. Oke, itu saja Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, Bro, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya kasus yang dibahas tadi masalah Sabrina dengan Pak Lukman itu menghukum karena dia tidak bisa menerima alasan apapun dari siswa, walaupun itu siswa sudah bermohon-mohon untuk tidak mengulangi atau berusaha dan menjelaskan, dan saya terlambat Pak Lukman pun tidak mau menerima.
Jadi Pak Lukman itu termasuk guru penghukum. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Mungkin dari Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Coba Pak ya. Ya, Bu Fitri coba ada tambahan mungkin. Bu Jus, Bu Sumarni. Ya, jadi terima kasih atas jawaban Pak Heri dengan Ibu Rosmawati. Tadi sudah diberikan jawaban bahwa kasus yang terjadi antara Pak Lukman dengan Sabrina, posisi apa yang bisa diambil sebagai seorang guru? Ya, betul sekali. Posisi diri sebagai penghukum. Betul sekali. Kenapa? Karena tadi Pak Lukman kita dengar bahasanya itu tidak bisa sekali diajak kompromi oleh Sabrina. Padahal Sabrina sudah meminta maaf dan tidak ingin mengulangi perbuatannya kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian berarti sudah paham ya tentang posisi-posisi kontrol. Satu lagi kasus. Saya minta semua berpartisipasi. Satu lagi kasus luar biasa hebatnya Bapak Ibu, karena sekali dijelaskan langsung tahu posisi kontrol seperti ini. Begitu. Kasus kedua, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Jadi diberikan pertanyaan. Fajar itu diberikan pertanyaan. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Dan sampai tadi Fajar tidak bisa menjawab. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Nah, dari kasus di atas yang saya sampaikan Bapak Ibu, kira-kira posisi apa yang bisa diambil sebagai seorang guru? Allah. Kira-kira posisi apa yang bisa diambil oleh seorang guru dari kasus yang kita tadi sudah bacakan di atas? Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa berikan jawaban. Bu Suti coba. Beras, silahkan. Beras. Jadi tadi kan sudah kasusnya. Berikan saya posisi apa? Apakah dia penghukum, pemantau, manajer, atau apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya
menurut kasus yang dibahas tadi, ada siswa yang tidak serius menerima pelajaran dari guru, walaupun itu guru sudah menjelaskan di depan, tetapi guru itu tidak langsung menghukum siswa, tetapi dia hanya bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang dijelaskan tadi guru. Tapi menurut saya termasuk itu termasuk pemantau, karena dia memantau siswa walaupun itu dia menjelaskan di depan, tapi dia memantau siswanya secara langsung. Oh, ini yang serius, siswa ini yang serius, siswa ini tidak. Cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, oke, ada tambahan dari teman-teman. Ya, Bu Jis, silakan Jis. Ibu Pak Heri, silakan Pak Heri, berikan tambahan di posisi pemantau. Dari apa yang diceritakan tadi, pertama mungkin dari kalau memberi kesempatan kepada siswa mungkin itu sudah bagus, karena kita harus tahu juga bagaimana dasarnya, bagaimana siswa itu bisa mengambil informasi yang telah diberikan. Namun dari segi akhir yang saya dengarkan, ini sedikit memberikan kesan yang tidak baik kepada siswa karena ia sedikit mengguncang-guncangnya. Ini bisa menjadikan siswa ini malu lagi untuk tampil. Ya, seharusnya ini guru bisa memberikan motivasi lagi. Karena guru memang tujuannya memang memberikan selalu motivasi kepada siswa untuk selalu belajar. Nah, begitu saja, Pak. Terima kasih Pak Heri. Tepuk tangan Pak Heri. Luar biasa. Jadi dua jawaban ini menurut saya luar biasa ya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ros. Jadi kasus yang kita dengarkan tadi itu adalah posisi kita sebenarnya adalah posisi pemantau. Kenapa? Karena dari kasus itu kita ternyata seorang guru itu terus memantau atau memantau murid kita, ada yang acuh tak acuh dari proses pembelajaran, kayak diberikan pertanyaan tematik dari ibu tadi, ibu guru. Nah, posisi-posisi seperti itu yang harus selalu kita terapkan. Kenapa? Karena posisi pemantau sangat penting juga di dalam kelas. Kalau tidak ada posisi pemantau, itu sulit untuk kita manajemen kelas. Kemudian yang disampaikan oleh Bapak Heri bahwa katanya ada hal-hal yang sebenarnya menggelitik juga. Karena pada hakikatnya ketika penerapan seperti itu tidak memposisikan memberikan hukuman secara verbal kepada siswa. Karena ada perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Betul sekali Pak. Makanya kita sebagai seorang guru harus memposisikan diri kita sebagai pemantau. Dipantau semua ketika ada persoalan yang terjadi di dalam kelas, dalam sebuah proses pembelajaran, maka posisikan diri kita sebagai pemantau. Setelah posisi kita sebagai pemantau diterapkan, posisikan diri kita sebagai posisi manajer. Pecahkan masalah. Ketika ada masalah, pecahkan. Posisi kita adalah posisi manajer. Sekira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pada pertemuan kali ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Cukup sampai di sini materi tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa kita ambil sisi baiknya, dan selanjutnya mungkin ada
penguatan yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait materi budaya positif yang saya sampaikan. Ya, silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi itulah tadi materi yang sudah dibawakan oleh teman kita Pak Abdul. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Abdul terkait masalah kebiasaan positif yang kita laksanakan di sekolah, mudah-mudahan apa yang kita sudah dengarkan tadi bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Jadi mulai dari tadi yang pertama itu adalah penguatan kesepakatan kelas, kemudian yang kedua adalah yang paling restitusi segitiga, kemudian posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah. Jadi ketiga materi ini adalah sesuatu hal baru barangkali yang kita baru dengar sekarang. Jadi saya minta mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semua setelah kita mendengarkan tadi betul-betul kita implementasikan dan kita laksanakan di kelas. Bagaimana caranya membuat kesepakatan kelas. Nah, bagaimana kita menyusun kesepakatan kelas di kelas kita itu agar proses pembelajaran itu berjalan dengan tertib, dengan lancar, kemudian dengan apalagi disiplin. Nah, kemudian restitusi. Nah, restitusi tadi kalau saya dengarkan tadi itu mengarah ke hal-hal bagaimana caranya kita mengatasi masalah peserta didik kita. Ini hal-hal seperti ini kan sering juga terjadi. Nah, banyak sering kasus-kasus terjadi di sekolah, misalnya kasus pembulian, kasus terlambat, misalnya siswa kita yang sering datang terlambat, ya mungkin bisa ditempuh dengan sistem melakukan restitusi segitiga. Dan kita cari tahu apa masalahnya yang sampai sering terlambat, kemudian membantu anak tersebut untuk mendapatkan solusinya sendiri. Jadi bukan kita yang mencari solusi, tapi membantu anak itu bagaimana anak tersebut mendapatkan solusi sendiri supaya kebiasaan-kebiasaan yang selama ini tidak baik yang bisa berubah. Mungkin selama ini sering terlambat, ya mudah-mudahan dengan adanya solusi yang dia dapatkan sendiri bisa berubah. Kemudian terakhir posisi kontrol. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kita itu. Jadi bagaimana kita posisi kita dalam menghadapi siswa. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Abdul di sini. Posisi kontrol kita itu ada sebagai pendukung, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, jadi ini yang paling, kalau di antara kelima ini adalah posisi yang paling bagus ini adalah posisi manajer. Bagaimana kita posisi manajer itu. Jadi kita harus mengetahui latar belakangnya, bagaimana bisa bagaimana sampai melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, kemudian membantu menyelesaikan, mencarikan, apalagi membantu anak itu menemukan solusinya sendiri. Nah, kemudian juga apalagi memberikan motivasi bagaimana anak itu sudah, dan apalagi memotivasi anak itu supaya tumbuh kesadaran dari dalam diri kita. Karena beda sebenarnya kalau misalnya itu kita melakukan sesuatu itu dengan paksaan atau dengan rasa takut, akan hukuman itu beda. Nah, biasanya itu anak itu biasanya kalau masih ada dulunya mungkin dia kerjakan akhirnya. Tapi kalau tidak ada, sudah main-main juga di belakang itu kan tidak ada kesadaran. Dan coba kita kasih kesadaran betul. Kita sebagai guru bagaimana kita memberikan kesadaran terhadap peserta didik kita. Apa posisinya misalnya kalau kita belajar, apa manfaatnya kalau kita lagi belajar. Kalau itu sudah tertanam, meskipun tidak ada gurunya pasti dia akan tetap belajar. Sama saja dengan pengendara sepeda motor itu, Bu. Itu kan misalnya kalau pengendara sepeda motor itu ada kasus sudah saya dengar juga dulu. Itu masalah pakai helm. Kalau ditanya kenapa pakai helm, takut sama polisi. Nah, seperti itu jawabannya macam-macam. Takut ditilang. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau kita mau berpikir secara kesadaran kita dari dalam diri sendiri itu, kita memakai helm itu karena untuk keselamatan kita. Nah, jadi meskipun tidak ada polisi, ya kita pakai karena kita sadar kan. Mungkin itu saja barangkali tambahan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa tadi yang dibawakan oleh kita bisa kita implementasi tadi dengan kita. Harapan saya
bisa kita laksanakan di kelas masing-masing. Ini kelancaran kita dan peningkatan mutu pendidikan kita bisa di desa penantang dewasa. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.